Bab 82. Aku tidak mau kehilangan kalian. Denisa sudah kembali dari tempat penangkaran binatang buas milik John. Orang perkebunan tidak tahu dengan apa yang dilakukannya karena ia memang sering jalan keluar. Drurt, drurt, drurt. Siapa yang telepon? Tanya Denisa yang masih fokus menyetir. Billy mengambil handphone Denisa dan melihat ke layar. Tuan Dirgantara, kenapa pria brengsek itu menelepon setelah apa yang dia lakukan padaku? Denisa tampak geram dan kesal. Bagaimana Nona? Angkat atau tidak? Biarkan saja. Baiklah. Billy meletakkan handphone Denisa kembali. Drurt, 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 handphone itu kembali berdering. Nona dari Tuan Dirgantara lagi. Apa sih maunya? Ya sudah kau angkat saja, perintah Denisa. Loudspeaker. Bebe baik, jawab Billy. Halo, mana Denis? Tidak ada tuan. Oh sudah berani bohong kau rupanya. Dia sedang menyetir. Pertanyaan dari Dirgantara membuat Denisa kaget. Dari mana ia tahu kalau Denisa sedang menyetir? Hal itu membuatnya mau tidak mau ikut berbicara. Ada apa? Tanya Denisa. Siapa yang mau kau bunuh? Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan asal bicara. Hahaha, tidak ada yang bisa kau sembunyikan dariku Denis, jawab Dirgantara. Anjing pitbull ras Amerika, keganasannya sudah tidak diragukan lagi. Dan kau membelinya. Kalau tidak untuk membunuh buat apa lagi? Dari mana kamu tahu aku membeli anjing itu? Jawab. Kau lupa. Aku juga menyukai binatang buas sayang. Dan John adalah temanku. Denisa mengeratkan pegangannya pada setir mobil. Giginya bergemeretak karena menahan amarah. Bukan urusanmu. Cirakah targetmu? Diam kau brengsek. Jangan ikut campur. Ah sepertinya aku benar, ucap Dirgantara. Baiklah semoga berhasil sayang, panggilan diakhiri. Halo, halo, Dirga. Teriak Denisa. Sudah dimatikan Nona, ucap Billy. Brengsek, sial. Kenapa dia bisa tahu? Apa lebih baik kita urungkan saja rencana kita Nona? Kamu ini bagaimana? Kau tahu kan aku tidak akan mundur sedikit pun. Mengerti. Denisa mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Dan tak lama kemudian mereka sampai juga di perkebunan. Setelah menaruh mobilnya ia segera turun dan berjalan menuju ke kamarnya. Di lorong ia bertemu dengan Cira. Dari mana Denis? Bukan urusanmu. Yah memang bukan urusanku, tapi karena aku nyonya rumah di sini jadi aku berhak tahu kemana saja penghuni rumah ini pergi. Bersenang-senang. Jangan pulang terlalu malam, berbahaya. Terserah mau aku apakan diriku itu adalah hakku. Mengerti? Baiklah kalau itu maumu. Aku tidak akan mengganggumu lagi, ucap Cira. Suamiku sudah menungguku di kamar, aku permisi, pamitnya sambil tersenyum smirk. Denisa memandang tajam kepergian Cira, matanya memerah menahan amarah. Nikmati hidupmu Cira. Sebentar lagi aku akan mengirimmu ke neraka berkumpul bersama dengan kakakku tercinta. Berkumpullah dengan orang yang sudah mengganggu hidupku ucap Denisa dalam hati. Pagi ini sesuai dengan janji Cira mereka belajar matematika di kandang kuda. Omar dan Olive begitu antusias. Bu Cira memang di kandang kuda ini kita bisa belajar apa? Banyak Olive, matematika pun bisa. Ketahuan kalau bodoh, sindir Omar. Memangnya kamu juga tidak bodoh? Olive menonyor kepala Omar. Sudah tidak perlu bertengkar, lerai Cira. Kamu sudah siap belajar Gio? Sudah. Oke kita mulai saja pelajarannya, ucap Cira. Kalian lihat ini apa? Meteran Bu. Apa fungsinya? Untuk mengukur panjang pendek benda, jawab Gio tak kalah antusias. Good job Gio, puji Cira. Nah meteran ini panjangnya ada 5 meter dan 1 meter ini ada 100 cm. Berarti total ada berapa centimeter pada meteran ini? Gio, Omar dan Olive mulai berhitung. Tak berapa lama Gio menjawab. 500 cm. Benar jawabanmu Gio.
Yah kalah cepat kita, sesal Omar. Heleh kalah cepat atau memang tidak bisa menghitung, cibir Olive. Cira dan Gio tertawa mendengarnya. Tenang, masih ada kesempatan Omar. Siap Bu, saya akan mengalahkan Tuan Muda. Cira kembali melanjutkan pelajarannya. Kali ini yang dibutuhkan adalah kerja sama. Gio akan kesulitan jika tidak kalian bantu, ucap Cira. Nah sekarang aku ingin kalian mengukur berapa keliling kandang kuda ini menggunakan meteran ini, perintah Cira, kalian sanggup? Sanggup Bu, jawab mereka bertiga serempak. Gio tampak antusias dalam kegiatan itu dan mulai mengukur keliling kandang kuda. Cira memperhatikan kegiatan mereka, ia senang karena Gio sudah mau berinteraksi dengan. Bahkan tanpa sadar ia sering bertanya apakah yang dia lakukan sudah betul. Tampak dari kejauhan Denisa dan Billy memperhatikan mereka. Nona, sepertinya Tuan Muda sudah mau berinteraksi dengan Cira. Bisa gawat kalau mereka kembali dekat. Memang gadis itu tidak bisa aku anggap remeh, akalnya sangat pintar dalam menarik perhatian Gio. Kalau seperti ini bisa aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya Nona benar. Aku ada ide. Denisa membisikkan sesuatu di telinga Billy dan dengan segera Billy melakukan perintah Denisa. Ia berjalan cepat sambil sesekali melihat situasi. Di kandang kuda ini tidak banyak yang bekerja karena hanya terdapat 3 kuda biasa dan 1 kuda poni. Hal itu dimanfaatkan oleh Billy untuk masuk ke dalam kandang dengan leluasa. Dengan berlahan ia membuka kandang salah satu kuda yang berwarna hitam. Ia menusuk kuda itu dengan jarum hingga meringkik dengan keras. Suara apa itu? Ucap Cira. Seperti ringikan kuda Bu, jawab Omar. Baru saja Cira mau melihat ke dalam tiba dari dalam keluarlah kuda warna hitam yang tampak sedang mengamuk, berlari dengan kencang ke arah mereka sedang berkegiatan. Cira panik, begitu juga dengan Gio, Omar dan Olive. Cira segera menarik tangan Gio untuk menghindar membuat mereka jatuh terguling-guling di tanah. Cira, Gio, teriak Arun. Ia berlari sekuat tenaga, berusaha menenangkan kuda yang sedang mengamuk itu. Arun berhasil menarik tali kekang dan dengan sekali lompatan ia bisa naik ke atas kuda. Dengan sekuat tenaga ia mengendalikan kuda hitam itu. Tak berapa lama kuda itu mulai tenang dan bisa dikendalikan. Setelah itu Arun turun. Dari kejauhan tampak 2 orang pekerja berlari tergopoh-gopoh mendekati mereka. Arun yang sudah dipenuhi amarah melihat mereka dengan mata menyala. Maaf Tuan, ucap mereka. Kemana kalian tadi? Kami sedang mengambil jerami Tuan. Kelalaian kalian bisa berakibat fatal. Ini bisa membahayakan anak dan istriku, mengerti? Maafkan kami Tuan, mereka menunduk ketakutan. Arun. Cira menghampiri suaminya dan dengan lembut membelai lengannya. Aku dan Gio tidak apa-apa, lihatlah kami. Cira berusaha menenangkan emosi suaminya yang meluap-luap. Benar kalian tidak apa-apa. Iya kami tidak apa-apa. Iya kan Gio? Iya Po, aku seorang laki yang kuat, hanya jatuh saja tidak masalah buatku. Arun memeluk erat Cira dan Gio bersamaan. Ya Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa kalau kuda itu menginjak atau menendang kalian. Terima kasih sudah selalu melindungi kami. Aku mencintai kalian dan aku tidak mau kehilangan kalian. Kami akan selalu ada di sini Po. Setelah puas memeluk istri dan anaknya, Arun kembali menghampiri 2 penjaga itu yang masih ketakutan. Kali ini kalian aku maafkan. Tapi jika ini terjadi lagi kalian akan berhadapan denganku. Mengerti? Mengerti Tuan. Terima kasih. 2 pekerja itu kembali membawa kuda masuk ke dalam kandangnya. Tak berapa lama salah satu dari mereka berlari keluar menghampiri Arun yang masih ada di sana. Maaf Tuan, ada yang mau kami laporkan. Tentang apa? Ini Tuan, pekerja itu menyerahkan sebuah jarum. Saya menemukan ini Tuan dan pintu kandang dalam keadaan terbuka. Arun menerima jarum itu. Maksudmu ada yang sengaja melakukan ini?
Iya Tuan. Kami berdua tidak pernah lupa menutup pintu kandang setiap kali kami pergi dan juga benda seperti ini tidak pernah ada. Tuan bisa menanyakan ini pada Pak Sulaiman, bagaimana kerja kami di kandang kuda ini. Ya, aku mengerti. Kejadian seperti ini baru terjadi kali ini saja, ucap Arun. Aku akan menyelidikinya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan lagi kau bisa segera melaporkannya padaku. Baik Tuan. Arun segera meninggalkan tempat itu. Memang sangat aneh tiba saja kuda kesayangannya mengamuk tanpa sebab dan membahayakan istri dan anaknya. Arun segera menemui Sulaiman orang kepercayaannya untuk menyelidiki hal tersebut. Suatu kebetulan juga ketika kuda itu mengamuk Cira dan Gio ada di sana, hanya saja ia belum tahu siapa yang ditargetkan oleh musuhnya. Cira atau Gio anaknya. Bersambung.